لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من أربعين من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di pagi hari ini kembali bisa bermuajahah, bertatap muka atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita waktu luang, Allah yang memberikan kita kesehatan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dengan terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan. Wabil khusus di subuh hari ini adalah belajar, menuntut ilmu. Salawat dan salam tercurahkan kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah beliau ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut pembahasan yang telah kita singgung di pertemuan lalu, bahwa di antara rukun solat yang paling utama dan paling besar pahalanya itu adalah al-qiyam, berdiri. Jadi ketika kita sholat berdiri, maka itulah rukun yang paling besar. Salah satu besarnya rukun qiyam itu karena ada rukun-rukun lain yang menguatkannya. Di antara rukun yang terjadi pada waktu qiyam adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah jami'un likulli ma warada fil Qur'anil Karim min kalamir Rahman. Al-Fatihah itu merupakan simpulan, kumpulan dari semua yang berada di Al-Qur'anul Karim, kayak muqaddimah. Ya, jadi para ulama itu menyarankan kita, Pak, kalau baca buku jangan langsung loncat ke pembahasan. Baca dulu muqaddimahnya. Sebab kadang-kadang istilah yang dipakai di kitab, ya penjelasan-penjelasan itu ada di muqaddimah. Kalau kita langsung loncat ke bab isi, kita baca istilah-istilah, kita nggak paham. Kalau kita nggak paham, maka kacau pemahaman kita terhadap sebuah kitab. Maka dibaca dulu muqaddimah. Penting baca muqaddimah. Ya, kadang-kadang orang justru dengan baca muqaddimah itu separuh paham dengan apa yang ada di dalam kitab. Nah, Al-Fatihah itu adalah Fatihatul Kitab, pembuka semua kitab yang ada di Al-Quran, surah-surah yang ada di Al-Quran. Ya, karenanya ketika rukun qiyam dikatakan yang terbaik atau yang paling besar di antara rukun-rukun salat, salah satunya ada Al-Fatihah di situ. Dan ini adalah rukun salat yang ketiga, ya. Setelah takbiratul ihram, setelah berdiri. Maka setelah itu apa? Membaca Al-Fatihah. Adapun niat sudah kita sampaikan, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah masuk ke dalam rukun atau masuk ke dalam syarat? Ya. Tapi yang muttafaq, yang disepakati takbiratul ihram, karena langsung dikerjakan di dalam sholat. Jadi rukun itu sudah dikerjakan di dalam sholat. Adapun yang sebelum sholat seperti wudu, ya, menghadap kiblat, menutup aurat, termasuk niat.
itu dilakukan sebelum sholat. Sehingga ada yang mengatakan niat itu rukun, ada yang mengatakan syarat. Ya, maka kita bahas yang disepakati saja. Nah, Al-Fatihah Bapak Ibu yang dirahmati Allah rukun sholat. Ya, sehingga dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salat. Artinya tidak terjadi salat. Tidak ada salat itu. Liman bagi orang lam yaqra yang belum membaca bi Fatihatil kitab dengan Fatihah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini mungkin enggak fasih dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang lain-lain. Tapi upayakan yang namanya Fatihah itu kalau boleh dikatakan sempurna lah kita membacanya. Maka kalau perlu baca Al-Fatihah ini bertalaki. Ada seorang guru yang memiliki sanad qiraah, datangin beliau. Tolong dengarin Fatihah saya Pak. Benar apa tidak? Ya. Dan salah satu caranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang bisa membaca Al-Fatihah dengan fasih, dia harus hafal tulisannya. Ya. Ini menggunakan huruf shad apa huruf sin, pakai ha apa pakai kha, pakai hamzah apa pakai ain. Nah itu kalau nggak hafal tulisannya, itu yang jadi berantakan. Ya, yang harusnya huruf shad dibaca sin, yang hurufnya ain dibaca hamzah, yang hamzah dibaca ain, berantakan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, latih tuh tulis Al-Fatihah tanpa melihat mushaf. Lihat dulu dihafal ba, ya, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, dan seterusnya. Ya, lalu dilatih. Setelah ditulis, lihat lagi mushaf. Oh, salah ini hurufnya begini, ini panjang, ini pendek. Ya. Karena ini rukun. Ya, mungkin kita keliru-keliru di dalam surah Al-Quran yang lain. Tidak ada masalah, karena itu apa? Penyempurna. Tapi yang kita sedang lakukan ini adalah rukun sholat. Maka tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca, imma sama sekali nggak baca. Atau baca tapi tidak dianggap Al-Fatihah. Kenapa? Karena meleset bacaannya. Ya. Kalau kurang sedikit, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau kurangnya banyak, khawatir apa? Kita cuma melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi indallah di sisi Allah apa ghair makbul, tidak diterima. Karena ini penting, masalah rukun. Maka dibaca yang benar Al-Fatihah. Ya. Bagaimana kita menyebutkan huruf shad? Bagaimana kita menyebutkan huruf ta? Ya. Huruf lain-lainnya, huruf hamzah, ain, kita sebut. Nah itu dipelajari, ditelakikan, terus menerus. Ya. Sekarang apalagi alhamdulillah di YouTube itu banyak para masyayikh qiraah yang mengajarkan Al-Fatihah. Sempatin waktu, dengarin bagaimana cara menyebutkan itu. Nah kalau kita sudah usaha demikian, lalu lidah sudah keluh, terlanjur berumur, itu sudah ada hujah di hadapan Allah, sudah berusaha, sudah belajar, ya, sudah belajar. Ya kadang-kadang kalau tidak belajar, ya menyebutkan shad jadi sin, ya ain jadi hamzah dan seterusnya. Ya, ini maksud la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, maka pelajari. Kemudian dari hadis ini sudah menunjukkan bahwa dia
adalah pondasi, rukun. Ya. Ditambah lagi dengan hadis Abu Hurairah. Bagaimana sih Al-Fatihah itu? Yang dimaksud Al-Fatihah itu yang seperti apa? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, man shalla salatan, barang siapa yang salat, lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, fahiya, maka dia salat tersebut khaddajun ghairu tamam, maka salat itu terputus, salat itu kurang, ghairu tamam, tidak sempurna. Dan khaddaj dikatakan wassalatun naqisah, salat itu kurang maknanya adalah la tusamma salatun hakikiyatun, tidak bisa dianggap dinamakan salat secara hakikat. Ya. Karena itu ada seorang di masa Abu Hurairah, ya, seorang tabi'in, dia belum pernah ketemu Rasulullah, tapi ketemu Abu Hurairah. Namanya Abu Sa'ib. Abu Sa'ib rahimahullahu ta'ala. Lalu Abu Sa'ib ini bertanya kepada Abu Hurairah. Qultu, aku bertanya li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah. Inni akunu ahyanan wara al-imam. Aku ini kadang-kadang jadi makmum. Jadi beliau ini berarti apa? Ulama juga. Biasa jadi imam, kadang-kadang jadi makmum. Ya. Maksudnya kalau aku jadi makmum, aku baca juga enggak Al-Fatihah ini? Ya. Maka qala, berkatalah Abu Hurairah, atau berkatalah rawi, ya. Faghamaza, atau berkata Abu Sa'ib setelah bertanya begitu, faghamaza Abu Hurairah dirai, lalu Abu Hurairah menyentuh pundakku, dipegang pundakku. Itu cara supaya kalau kita ngomong orangnya perhatian. Pegang, ini berarti penting. Didekatin, pegang pundaknya. Abu Hurairah megang pundak Abu Sa'ib, lalu kata beliau, iqra biha fi nafsika, tetap engkau baca di dalam dirimu. Ya. Jadi mau jadi imam, jadi makmum, Fatihah tetap dibaca. Dan ini adalah qaulu Abi Hurairah, ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi. Ya, karena beliau yang ditanya. Adapun yang tadi, barang siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, fahiya haddajun, itu ucapan Rasulullah. Lalu Abu Sa'ib bertanya, baca Al-Fatihah ini apakah khusus untuk imam atau juga makmum? Kira-kira begitu. Maka Abu Sa'ib mengatakan, kalau engkau makmum, baca juga fi nafsika. Nah, istilah membaca di dalam dirimu itu, kalau kita terjemahkan, maksudnya baca dalam hati. Itu terjemahan, ya. Tetapi di sini ada istilah baca di dalam dirimu itu, maksud membaca artinya gerakan lidah. Gerakan lidah dengan lafal-lafal Al-Fatihah tersebut. Bukan yang dimaksud membaca dalam hati, yaitu kayak orang merenung. Lidah tak bergerak tapi hati membaca. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud apa? Baca untuk dirimu, dalam arti gerakan lidah, ya, walaupun gak terdengar bagi orang lain. Ya. Jadi bukan hanya sekedar merenung, menghayalkan Al-Fatihah dalam hati, tidak, tapi gerakan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan huruf-hurufnya itu. Karena makmum baca juga, tapi dari hati, dari lidah dan untuk diri sendiri. Nah, ini walaupun di sini khilaf, ya, khilaf di kalangan para ulama, kalau jadi makmum dan imamnya jahar seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka di sebahagian qaul para ulama mengatakan diam saja, dengarkan saja, gak baca apa-apa. Dan ini adalah qaulnya Imam Ahmad bin Hambal.
Salah satu dalil beliau adalah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah, perhatikanlah. Nah, imam sedang baca. Imam sedang baca Al-Fatihah dengan keras. Imam sedang membaca surah. Dan perintah Allah apa? Apabila didengarkan, dibacakan kepada kalian Al-Quran, dengarkan, perhatikan. Oh, berarti kita harus dengar. Jangan ikutan baca. Dan asbab nuzul dari ayat ini adalah di sholat. Jadi asbab nuzulnya di sholat. Jadi Rasulullah sholat, baca Al-Quran, tiba-tiba makmumnya juga baca Al-Quran. Rasulullah baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Rasulullah baca surah, makmum baca surah. Selesai sholat, kata Rasulullah, siapa tadi yang baca tuh? Mengganggu saya, kata Rasulullah. Membuat bacaan imam ini terganggu dengan bacaan makmum. Lalu turunlah ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ya, wa ansitu. Dengarkan, perhatikan. Oh, berarti apa? Dengarkan saja. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, karenanya kalau imamnya jahar, jangan baca. Tapi kalau imamnya sir, sholat zuhur, sholat asar, ya, maka sama-sama baca. Imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Imam baca surah, kita baca surah. Walaupun surah kita beda dengan surahnya imam, tidak ada masalah. Karena kita nggak dengar dia baca, maka tidak ada kewajiban mendengar. Ya, kita sibuk dengan bacaan kita. Itu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Namun ikhwati azzakumullah, hadis Abu Hurairah tadi menunjukkan suruh baca juga, cuman bacanya jangan kencang-kencang. Jadi yang dimaksud wa idza quri'al Qur'anu fastami'un ini maksudnya jangan baca juga sebagaimana bacanya imam. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seumpama kita ngikutin orang sholat maghrib. Ngikutin orang sholat maghrib. Imamnya nggak kencang, pelan. Ya, seumpama imamnya sholat sunnah ba'diyah maghrib, tiba-tiba ditepuk dia, dijadikan imam. Biasanya kalau di tempat-tempat umum ya, ada orang lagi sholat sunnah ba'diyah maghrib, ditepuk dia, jadikan imam. Yang namanya orang sholat sunnah ba'diyah ya apa? Pelan. Dan dia tidak bisa merubah niatnya. Tadi dia memang ba'diyah maghrib, lalu dia ditepuk jadi imam. Ya, maka tidak perlu dia rubah di niatnya. Aduh, ini nggak enak nih saya sholat sunnah. Ya sudahlah, ini saya rubah sholat maghrib di tengah-tengah sholat, maka tidak sah. Ya, dia tetap aja sholat sunnah. Ya, dia pelan, sir. Maka makmumnya tadi mengikutinya dan dia baca juga Al-Fatihah karena imamnya apa? Sir. Dan sah menjadikan orang sholat sunnah sebagai imam bagi orang yang sholat wajib. Ya. Nah, lalu tadi makmum baca apa tidak? Ada perdebatan. Lalu ada pendapat dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah sahabat. Ya, Abu Hurairah sahabat. Dan kaidah kita di dalam beragama ini menyatakan bahwa sahabat Rasulullah lebih paham daripada kita. Kita mungkin baca ayat, kita memahami begini. Tetapi siapa yang paling paham tentang ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah? Itu orang yang mendengarnya. Orang yang menyaksikan zaman ketika ucapan itu diucapkan. Dan itu tidak lain adalah para sahabat. Lalu ada orang bingung di masa Abu Hurairah. Saya kalau jadi makmum baca juga enggak? Kata Abu Hurairah apa? Iqra biha. Baca dengan Al-Fatihah tersebut
fi nafsika, di dalam dirimu. Maka ini kalau saya secara pribadi ini menjadi apa? Penutup khilaf, penutup perselisihan, dibaca atau tidak. Maka kita dengar ucapan para sahabat, diantaranya Abu Hurairah, suruh baca. Oh berarti baca juga, ya. Walaupun ada yang mengatakan tidak dibaca, ya. Tapi pendapat para sahabat muqaddam, didahulukan dari semua pendapat, ya, karena mereka yang lebih paham. Nah lalu bagaimana cara bacanya? Cara bacanya pelan. Apakah bertentangan dengan ayat tadi? Tidak. Bagaimana supaya tidak bertentangan dengan ayat? Baca di waktu imam tidak baca. Baca Al-Fatihah di waktu imam tidak baca. Kapan itu? Selesai imam membaca Al-Fatihah, lalu ada saktah, diam tuh. Diam untuk memulai surah. Maka disunnahkan imam agak memperlama dikit. Sekira-kira makmum bisa baca Al-Fatihah. Maka makmum baca Al-Fatihah di situ. Di antara diam itu. Dan ini pernah ditanyakan kepada Mufti Saudi Arabia yang notabene bermazhab Hambali. Saudi Arabia kebanyakan mazhabnya Hambali. Itu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita jadi makmum itu baca enggak Syekh Al-Fatihah? Kata beliau baca. Di mana bacanya? Di antara jeda antara Fatihah dengan surah. Lalu yang nanya ini, ya Syekh, jeda antara Al-Fatihah dengan surah itu terlalu pendek. Terlalu pendek. Tidak cukup untuk baca Al-Fatihah. Saya coba baca, tiba-tiba imam baca surah. Sehingga bacaan Fatihah saya kelibet. Karena dengar imam juga. Bagaimana itu ya wahai Syekh? Apa jawab beliau? Beliau bilang latihlah supaya bisa. Jadi tidak pernah beliau berpaling. Beliau bilang latih supaya bisa. Ya kalau kelibet-libet ya memang kalau nggak biasa. Tapi kalau kita fokuskan kita bisa. Ya, itulah kaul yang paling masyhur di kalangan para ulama. Ada juga sebahagian para ulama mengatakan bacalah Al-Fatihah ketika imam baca. Bagaimana cara membacanya? Wa idza qara'tal Qur'an fattabi Qur'anah. Wa idza qara'na Qur'an fattabi Qur'anah. Apabila dibacakan kepada kalian Quran, maka bacalah setelah itu. Ya. Jadi ketika imam baca alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Dengan mulut kita bismillahirrahmanirrahim. Jangan berbarengan. Karena apa? Karena disuruh dengar tadi. Dengar, perhatikan. Berarti kita perhatikan juga huruf-hurufnya, maknanya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Maka baru kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya sampai habis ayat. Maka itu tidak bertentangan dengan firman Allah tadi. Ya, tidak bertentangan dengan firman Allah tadi. Kemudian ketika Abu Hurairah mencontohkan baca Al-Fatihah, ketika Abu Hurairah ditanya bagaimana salatnya Rasulullah, maka Abu Hurairah pun membaca Al-Fatihah. Bagaimana cara beliau membaca Al-Fatihah? Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai akhir Al-Fatihah. Maka di situ Abu Hurairah mencontohkan baca Al-Fatihah ada bismillah. Ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun min ayatil Fatihah. Dia termasuk bahagian dari ayat Al-Fatihah. Ya. Dan Al-Fatihah itu adalah sab'ul mathani. Al-masani. Saba artinya 7 ayat. Al-mathani yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau dibaca alhamdulillahirabbil alamin berarti berapa, Pak? 6. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah itu tetap 7. Karena apa? Karena ayat terakhir dijadikan 2 ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Itu ayat pertama. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat ke-7 kata beliau. Ya, jadi nggak ada bismillah. Ya, karenanya dalam mazhab Abu Hanifah membaca Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillah, tidak ada bismillah. Tidak ada bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sir maupun jahar. Baik sir maupun jahar. Sir juga tidak ada, langsung. Karena bismillah bukan ayat dari Al-Fatihah inda Imam Ahmad. Inna Imam Abi Hanifah. Adapun jumhur ulama mengatakan bismillah ayat dari Al-Fatihah. Dan tadi sudah kita sebutkan, kalau ada orang memiliki pendapat-pendapat, lalu ada sahabat yang memiliki pendapat, maka pendapat para sahabat lebih muqaddam. Dan Abu Hurairah ketika mencontohkan Al-Fatihah, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah bagian dari ayat Al-Fatihah, maka dibaca. Ya. Sebab kalau kurang namanya bukan Al-Fatihah. Ya. Kemudian bagaimana cara membaca bismillahnya? Khilaf di kalangan para ulama. Jadi bismillahnya menurut jumhur apa? Bahagian dari Al-Fatihah. Tapi bagaimana cara membaca bismillah? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dibaca tapi sir. Dibaca tapi sir. Tadi apa? Bacanya lidah digerakkan. Tapi enggak terdengar. Tapi mulut berucap. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karenanya kalau kita umroh baik di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, imamnya enggak baca bismillah. Bukan enggak baca, dibaca tapi sir. Ya, jangan kita berpersepsi, oh dia enggak baca bismillah nih. Enggak sah. Baca tapi sir dibacanya, enggak terdengar. Tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bismillah dibaca jahar juga. Dan mayoritas kita di Indonesia bermazhab Syafi'i. Maka imam sering kita dengar bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khilaf mu'tabar. Perbedaan pendapat para ulama yang dianggap, artinya terjadi dari zaman dahulu, terjadi perbedaan ini. Dan itu di dalam membaca nas-nas Al-Quran. Ya, nas-nas Al-Quran. Di antara dalilnya Imam Ahmad bahwa bismillah tidak dibaca jahar adalah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hadis qudsi tentang salat. Itu Allah Ta'ala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat itu dua bagian. Ada bagian untukku, kata Allah, ada bagian untuk hambaku. Wa idza qala abdi, apabila hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kata Allah, aku ambil bagianku, yaitu aku jawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Allah jawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Nah di hadis itu Allah tidak mengatakan hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi diucapkan apa? Hambaku mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti bismillah enggak ada. Langsung alhamdulillah, ya. Adapun hadisnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu hadisnya Abu Hurairah tadi. Ketika beliau disuruh mempraktekkan sholat, maka Abu Hurairah membaca Al-Fatihah dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun ikhwati azzakumullah, salah satu pembesar dari mazhab Asy-Syafi'i juga dan ma'ruf, yaitu Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, atau yang biasa dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau membahas tentang Al-Fatihah, maka beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ahyanan kadang-kadang
mensirkan bismillah. Tidak membaca Al-Fatihah, langsung baca alhamdulillah. Wa ahyanan jahara biha. Kadang-kadang Rasulullah mengencangkan bacaan bismillah. Wa aktsaru ma hadatsa, dan yang paling banyak terjadi pada Rasulullah, praktek salatnya Rasulullah yang paling banyak terjadi adalah beliau mensirkan bismillah. Jadi boleh dibaca, boleh pelan, ya, boleh kencang, boleh pelan. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan yang paling banyak prakteknya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bismillah itu secara sir. Padahal beliau adalah salah satu dari pemuka mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Karena apa? Karena berdasarkan riwayat-riwayat. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya perkara ini adalah perkara lumrah. Cuman kadang-kadang orang-orang yang nggak belajar sering nyimpulin sendiri. Datang ke masjid, lalu imamnya nggak baca bismillah, ya sudah saya keluar saja deh, nggak perlu berimaman, nggak sah itu sholatnya. Ya padahal apa? Dari dahulu sampai sekarang itu diperbincangkan oleh para ulama dan masing-masing punya hujah dan menganggap pula bahagian itu kadang terjadi, kadang tidak. Jadi nggak ada masalah, ya. Ya karena orang-orang berilmu itu nggak pusing-pusing. Ada riwayatnya, ada penjelasannya dari para ulama, maka terima. Ya, tidak perlu kita mengotot mengatakan sah, tidak sah, ya, di dalam masalah ini. Ya kecuali pandangan dari Imam Abu Hanifah. Ya walaupun begitu, Imam Abu Hanifah seorang imam. Beliau mengatakan sama sekali nggak dibaca. Jadi kalau kita pergi ke Pakistan sana, ke Bangladesh, ya, yang rata-rata menggunakan mazhab Hanafi, itu bismillah memang nggak dibaca, baik sir maupun jahar. Ya. Oh bagaimana kalau kita sholat di belakang mereka? Yang tidak masalah, karena itu tadi bagian daripada khilaf. Ya, bagian daripada khilaf. Walaupun pendapat ini lemah. Kenapa? Karena membagi ayat terakhir menjadi ayat ke-6 dan ke-7 itu kurang pas dari sisi lughah. Dari sisi lughah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat ke-6 ya. Jadi ayat ke-7 yang kita baca apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Itu lengkap. Nah, di mazhab Imam Abu Hanifah wajib mawaqaf di ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wajib waqaf di situ. Karena itu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7 dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Cuman ini secara lughah, secara bahasa Arab kurang pas. Karena kata ghair ini lanjutan dari penjelasan jalan. Sehingga kalau dipisah itu kurang pas. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Ini sifat pertama, jalan yang lurus yang kita minta itu apa? Lalu dijelaskan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Lalu pertanyaan, jalan yang lurus itu apa? Dijawab di ayat selanjutnya, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Berhenti di situ enggak? Enggak. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Dan disitulah makna la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, Pak, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Tapi kalau hanya melakukan perintah tapi melanggar larangan, itu sama saja tidak mengerjakan. Apa maksudnya? Kita minta jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kita lakukan tuh jalan orang-orang yang diberi nikmat. Tapi kita juga melakukan jalan orang-orang yang dimurkai. Itu tidak jadi. Sama dengan orang mengatakan la ilaha illallah. Saya sih yakin Allah itu Tuhan kita. Tapi jangan salahkan orang-orang lain yang menyembah selain Allah.
itu enggak sah imannya. Imannya harus mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Dan semua ilah yang disembah oleh orang lain itu tidak sah. Harus dinafikan, ada isbat dan nafi. Maka siratal ladzina an'amta alaihim ni isbat, mengisbatkan bahwa jalan yang saya ikuti adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Lalu ghairil maghdubi alaihim ini nafi, menafikan semua jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Nah, kalau itu dipisah menjadi ayat yang kedua, maka ini bisa jadi tidak sempurna penjelasan itu. Apalagi kalau itu sudah di nomor ayat, orang boleh menukil nantinya. Boleh wakaf di situ, lalu tutup ayat. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau itu dianggap nomor ayat, berarti apa? Boleh qat'a, boleh memutus qiraah dan menutup mushaf. Maka apa yang terjadi? Maknanya tidak lengkap. Karena belum ada nafinya, menafikan jalan selain itu. Ya, karenanya memotong di situ kurang fasih disebut oleh para ulama. Yang fasih apa? Memang harus dilanjutkan. Nah, bagaimana dengan orang yang kehabisan napas? Ini beda lagi pembahasannya. Sempat viral ya, ada seorang imam membaca ya siratal ladzina an'amta alaihim. Wakaf dia. Lalu diulang lagi. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim bi'alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wakaf di situ dia. Waladdallin. Lanjut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagusnya memang disambung terus. Karenanya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, jeda dulu nih, ambil nafas yang panjang. Karena ayat terakhir panjang. Ya, jangan buru-buru. Baru siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagusnya disambung. Tapi bagaimana kalau habis napas? Ya kadang-kadang enggak kelupaan untuk jeda ngambil napas, tiba-tiba buru-buru siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ya, tadi alaihim habis napas. Nah, kalau itu masalahnya enggak bisa dipaksa. Mau lanjut bisa lemes dia. Habis napas lanjut, tiba-tiba pingsan, gawat juga, ya. Ya sudah, dia wakaf di situ. Lalu dia lanjutkan langsung juga boleh, dia ulang juga boleh. Ya karena itu apa? Ittirar. Terjadi wakaf ittirar, wakaf karena terpaksa. Ya. Karena terpaksa. Beda dengan tadi mazhabnya Imam Abu Hanifah, memang wajib di situ wakaf. Ya. Nah itu cara membaca. Lalu tentang masalah rukunnya, semua ulama mengatakan Al-Fatihah rukun kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan Al-Fatihah bukan rukun. Jadi kalau ada orang sholat setelah takbiratul ihram lalu dia membaca misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung takbir, Allahu Akbar, ruku, sah salatnya menurut mazhab al-Imam Abu Hanifah. Jumhur mengatakan enggak sah. Kenapa? Enggak ada Fatihah. Lalu apa hujah al-Imam Abu Hanifah mengatakan sah? Karena Al-Qur'an mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah bagi kalian yang mudah dari Al-Qur'an. Ketika sholat disuruh bacalah yang paling mudah bagi kalian Al-Quran. Yang paling mudah bagi orang apa? Beda-beda. Ada yang mudah Qul huwallahu ahad. Ada yang mudah Al-Baqarah. Ya. Ada yang mudah Al-Fatihah. Berarti tidak dituntut untuk baca Al-Fatihah. Karena Al-Quran mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya.
Juga di dalam hadis Rifa'ah bin Rafi, yaitu tentang Rasulullah sedang bersender di masjid, lalu ada orang datang, lalu Rasulullah bilang, sholat lagi kamu belum sholat, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, maka Rasulullah mengajarkan sholat kepada dia, ya, idza qumta ila sholat fa asbighil wudu. Apabila kamu mau sholat, sempurnakan wudu. Summastaqbilil kiblah, kemudian menghadaplah kepada kiblat, fakabbir, lalu engkau bertakbir, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, di situ Rasulullah tidak baca Al-Fatihah, tidak nyuruh baca Al-Fatihah, tapi yang mudah saja. Maka riwayat seperti ini disebut oleh para ulama, dikeluarkan Imam Ahmad, namun hadis ini syadz karena hadis-hadis lain menyebut Rasulullah mengatakan fakabbir tsumma qra' bi Fatihatil kitab wa ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah Al-Fatihah dan bacalah yang paling mudah di Al-Qur'an. Berarti maksudnya setelah Al-Fatihah itu bebas baca surah apa saja. Ya, maka hadis ini dikatakan syadz, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, di mana hadis lebih sahih menyebutkan Rasulullah menyebutkan Al-Fatihah. Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalaupun kita terima ini tadi bahwa bacalah yang paling mudah di Al-Quran, sekarang tanya siapapun di muka bumi ini, mana yang paling mudah, yang paling bisa dibaca, Pak? Mana yang paling mudah? Al-Fatihah. Anak kecil itu sebelum dia hafal kulhu, hafal yang lain-lain, dia hafal Al-Fatihah. Rata-rata orang hafal Al-Fatihah dulu, karena jarang ada orang nggak hafal Al-Fatihah. Ya. Berarti maksudnya apa? Qara'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang paling mudah di Al-Qur'an. Maksudnya apa? Kata Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Fatihah. Karena itulah yang paling mudah, ya. Jadi itulah yang paling mudah. Ya, karenanya membaca Al-Fatihah ini merupakan rukun salat, dan tadi perhatikan dari sisi qiraahnya dan pelajari juga tafsirnya, ya, sehingga ini masuk ke dalam hati ketika kita sholatnya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini karena waktu kita terbatas. Mungkin ada hal yang dipertanyakan atau hal-hal lain. Falyatafadhal maskura, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kami ke depan, di belakang juga akan ikut ke depan juga. Ya. Nah, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Ya, baca Al-Fatihah tadi rukun, tetapi
rukun sholat ini, rukun Al-Fatihah ini boleh atau gugur kewajiban rukun itu pertama, orang yang belum bisa baca Fatihah. Seumpama mu'allaf baru masuk Islam, belum lagi bisa baca Al-Fatihah. Ya karena umpama dia masuk Islam jam 10 pagi, zuhur sudah sholat. Ya karena telah masuk Islam dan dia belum bisa baca Al-Fatihah, maka ini Fatihahnya gugur. Boleh dia baca tasbih atau baca ayat-ayat yang lain yang dia hafal. Ya. Jadi sah sholatnya. Karena memang apa? Kondisi mau disuruh baca lewat itu apa? Zuhur, ya, karena belum tentu hafal juga sampai asar. Ya. Maka zuhur bisa lewat, maka dia disuruh baca. Jadi dia baca apa? Dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau dia baca subhanallah, atau dia baca alhamdulillah, atau dia baca Allahu akbar, dari segala pujian kepada Allah itu. Ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah. Ma arabtu dandanatuka wala dandata Abi Bakrin wala dandata Umar wala dandanata Utsman. Ya Rasulullah, saya ini enggak bisa alunan-alunan engkau tadi itu. Saya juga belum bisa alunan-alunan Abu Bakar, Umar, Utsman. Maksudnya saya enggak hafal itu. Apa yang harus saya baca? Maka Rasulullah menyuruh dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rukunya, di berdirinya, di rukunya, di sujudnya. Mau gimana lagi? Belum hafal. Nah ini tetap sah salatnya. Yang kedua, yaitu orang yang menjadi makmum yang tidak cukup baginya membaca Al-Fatihah. Tidak cukup baginya membaca Al-Fatihah. Bukan sebab dia meninggalkan. Tidak cukup. Maka bagi dia telah sah salatnya tersebut. Ini berdasarkan dalil dari Abi Bakrah. Abi Bakrah sahabat Rasulullah, ketika salat dilihatnya Rasulullah sudah ruku. Lalu Abi Bakrah dari pintu masuk masjid itu dia pun bertakbir lalu dia ruku. Dengan kondisi ruku dia berjalan menuju ke shaf salat. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu rakaat. Jadi bukan lagi dia lari dari pintu sana menuju shaf lalu takbir, enggak, langsung dari pintu takbir Allahu Akbar, langsung ruku dia. Sambil ruku sambil jalan ke shaf. Ya. Selesai sholat, kata Rasulullah, siapa tadi yang melakukan itu? Walaupun Rasulullah tahu ya, karena Rasulullah itu bisa melihat dari belakang. Ini keistimewaan Rasulullah bisa melihat dari belakang. Saya ya Rasul, kata Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, la ta'ud, jangan ulangi. Nah, kata jangan ulangi ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa jangan kau ulangi lagi perbuatan kayak tadi itu. Ya, ruku kemudian jalan sambil ruku. Ada juga mengatakan jangan kau ulangin salatmu. Salatmu sudah sah. Ya. Maksudnya jangan kau ulangin salatmu. Salatmu tadi sah walaupun kamu tadi jalan-jalan sampai ketemu tadi. Ya. Apa perbedaan dua pendapat ini? Kalau pendapat yang pertama berarti perbuatan tadi hanya khusus untuk Abu Bakrah. Jangan Bapak tiru. Ya. Jadi takbir dari pintu masjid, aduh ini kalau saya sampai ke sini imam berdiri nih, nggak dapat rakaat pertama, ya sudah. Nah itu kata Rasulullah jangan ulangin, berarti apa? Khusus untuk Abu Bakar tadi, karena ini baru berislam. Ya. Maka yang kedua, ketiga jangan ulang lagi kayak gitu. Tapi kalau maknanya jangan ulangin sholat, berarti apa? Perbuatan itu boleh ditiru, karena sah sholatnya, karena sholatnya disuruh ulang. Nah itu menunjukkan Abi Bakrah bukan hanya Al-Fatihah yang hilang. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang hilang, surah juga hilang, lain-lain hilang. Tetapi Rasulullah tidak menyuruh dia mengulangi sholat. Dan memang Rasulullah tidak menyuruh dia mengulangi sholat. Berarti maksudnya mengulangi itu menambah rakaat juga tidak. Berarti ada orang yang tidak cukup Al-Fatihahnya ketika mengikuti imam, maka Fatihahnya telah ditanggung oleh imam.
Karenanya ada hadis dhaif tapi diterima oleh para ulama fikih. Itu apa? Man lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang mengikuti imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaan dia. Ya, kalau dia nggak cukup, ya maka itu pun sah sholatnya karena ada dalil yang menyebutkan bahwa bisa dijatuhkan atau digugurkan rukun Al-Fatihah tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua tadi apa? Lupa saya. Iya. Jadi kalau sholat itu terputus shofnya karena berhalangan orang yang ada di shop, lalu mungkin dia berhajat, dia keluar, maka yang menggantikan shop itu yang di belakang. Yang di belakang. Karena yang di depan itu sudah mendapatkan keutamaannya. Maka berikanlah keutamaan itu yang di belakang. Yang di belakang maju. Yang di belakangnya sebelah sana lagi maju. Jadi seperti itu. Ya. Kalau digeser ke kanan, misalnya digeser ke samping, itu nggak nyelesain masalah. Karena yang sini lagi geser-geser lagi. Nanti yang ujung sana kosong lagi, maju juga dari belakang. Mending dari awal, ya. Yang depan ini maju. Jangan menggeser tapi maju. Supaya yang di belakang ini mendapatkan keutamaan, dapat pindah. Dan jangan dibiarkan. Rasulullah SAW mengatakan, man qata as-sab qata Allah. Barang siapa yang memutus sab, maka Allah akan memutus dia. Wa man wassalahu, dan barang siapa yang menyambung sab, wassalahu Allah akan sambung kepada dia. Maksudnya apa memutus sab? Itu membiarkan sab enggak diisi, renggang. Padahal bisa, dia maju. Ya, maju. Dan maju ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan nunggu-nunggu. Nanti aja kalau sudah mau ruku saya maju. Segera, ya, segera. Oh, bagaimana kalau saya bergerak nanti gerakan saya itu membatalkan sholat? Maka pergerakan ini li ajli sholah. Kalau gerakan li ajli sholah karena untuk sholat, maka gerakan tersebut tidak membatalkan. Karena tujuan kita jalan bukan untuk jalan-jalan, ya, tapi untuk memenuhi shop di depan. Maka jalan saja. Dan upayakan jalannya pun jangan terlalu banyak langkahnya. Ya, upayakan langkah yang panjang, paling enggak 1, 2 tek sudah di. Ya, jangan juga kadang-kadang malu-malu jalannya begini. Ah, ini justru lebih tidak bagus ya, langkah langsung sesedikit mungkin ya, sesedikit mungkin gerakan itu ketika untuk memenuhi shop tersebut. Oh, bagaimana Ustadz yang depannya ini enggak paham-paham? Akhirnya dari samping. Ya boleh juga ya. Ya boleh juga. Karenanya memang orang nggak berilmu itu jadi masalah. Ya. Buat kita gregetan, ini kenapa ini yang di depan ini, yang di belakang ini nggak maju-maju? Ya karena dia nggak punya pengetahuan. Kebetulan kita yang punya pengetahuan di samping. Ya sudah nggak di samping. Yang penting shop itu jangan putus ya. Demikian Mbak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Nah, barakallahu fiik. Jadi saktah atau berdiam di dalam rukun qiyam itu ada tiga. Yang pertama setelah takbiratul ihram. Diam. Nah, diam di sini diantaranya membaca iftitah. Tapi baca iftitah ini nggak kedengaran sehingga disebut apa? Saktah. Baru Al-Fatihah. Kemudian yang kedua dari Al-Fatihah menuju surah. Tidak boleh langsung disambung. Ya, karena di situ ada saktah membedakan ini Al-Fatihah, ini surah, ya. Apakah dibaca bismillah di antara Al-Fatihah dan surah? Boleh dibaca bismillah karena bismillah itu juga surah Al-Qur'an. Boleh juga langsung membaca surah tanpa bismillah karena sama-sama ayat Al-Qur'an. Kemudian saktah ketiga, ketika selesai membaca surah jangan langsung ruku. Hendaklah diam sedikit lalu kemudian ruku. Jangan ketika selesai baca surah langsung membaca takbir. Jadi kayak surah itu bergabung dengan takbir. Padahal takbir itu bukan bagian dari surah. Maka disaktah, didiamkan sedikit lalu baca takbir untuk ruku, ya. Nah, tadi ada ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Maka yang pertama tadi cara membaca Al-Fatihah saya sebut, imam baca Al-Fatihah lalu kita dengarkan, setelah dia diam lalu kita ikuti. Ya, berdasarkan di dalam surah Al-Qiyamah atau Al-Insan, ya, Al-Qiyamah. Jadi fattabi Qur'anah. Maka didengarkan dulu baru ikutin bacaan Al-Qur'an. Jadi begitu. Jangan ketika guru membaca Al-Fatihah, baca surah misalnya, lalu diikutin bersama, tidak. Dengarin dulu bacaannya, selesai dengar baru baca. Ya, itu cara bertalaki Al-Qur'an. Jadi guru membaca dulu surah, didengarkan dengan baik marotnya. Selesai guru baru murid mengucapkannya, melafalkannya. Kalau ada yang salah, baca lagi oleh guru, nanti nyesuaikan lagi dengan bacaan guru. Ya. Yaitu ketika Rasulullah terburu-buru dengan mengikuti bacaan Jibril, maka ditegur oleh Allah. Dengarin dulu, fattabi Qur'anah, baru itu ikutin. Nah, sehingga kalau ada orang makmum membaca Al-Fatihah dengan model begitu, dia tidak dianggap mencuekin Al-Qur'an karena dia dengar tadi. Dengar kemudian dia ikutin, dan itulah sebaik-baiknya insot, mendengar dan mengikuti. Ya, sebaik-baiknya insot, memperhatikan, dia dengar, oh berarti dia perhatikan ayatnya dan dia ikutin. Nah, bagaimana kalau imamnya itu baca terlalu cepat jedaknya sehingga tidak bisa diikutin? Kalau dia ngikutin masuk ke ayat kedua langsung. Sehingga alhamdulillah nanti imam baca Ar-Rahman jadi kadang-kadang beradu. Ya, maka dia pilihlah yang tadi, yang di antara jeda tadi. Adakah dalil yang menyuruh makmum membaca? Ya tadi hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah ketika ditanya oleh Abu Sa'ib. Abu Sa'ib mengatakan, bagaimana kalau kita jadi makmum? Baca nggak Fatihah itu? Maka sampai Abu Hurairah itu megang pundaknya sahabat itu menegaskan apa? Menegaskan bahwa ini perlu diperhatikan. Apa kata beliau? Iqra biha bi nafsika. Baca dengan Al-Fatihah itu di dirimu. Ya, maka kita baca bagaimana menyesuaikan dengan ayat tadi di tempat jeda tadi. Kalaupun kita nggak sempat dalam waktu luang yang dibaca tadi dan akhirnya ujung surah Al-Fatihah kita bertabrakan atau bergabung dengan qiraahnya imam, yaitu tidak dimaksudkan untuk tidak memperhatikan. Ya. Yang kedua, asbab nuzulnya itu yang dimaksud sahabat itu baca kencang. Baca kencang juga, Rasulullah baca kencang, sahabat baca kencang juga. Ya seperti anak-anak kita ya. Biasanya kalau imam baca, mereka ngikutin juga kencang. Nah itu yang dimaksud. Tapi kalau dia baca dengan dirinya, maka itu tidak bertentangan dengan firman Allah tadi. Jadi kaidahnya itu. Kalau tidak ada hadis Abu Hurairah ini, mungkin kita akan mengikuti mazhab Hambali di dalam masalah ini. Kita diam saja.
Tapi seandainya ada juga yang mempraktekkan itu pun tidak salah. Ya, karena apa? Ya tadi yang kita sebut, seandainya hadis yang mengatakan man lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah, barang siapa yang mengikuti imam maka bacaan imam adalah bacaan dia, itu hadisnya sahih tanpa debu, maka kita cukup dengar saja. Tapi masalahnya hadis itu dhaif. Ya, hadis itu dhaif ya, sehingga tidak muttafaq, tidak sepakat para ulama mengamalkannya. Ya. Apalagi tadi disebutkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat apa? Tidak disebutkan di situ salat fardu. Rasul tidak menyebutkan salat fardu. Pokoknya salat. Salat bermakmuman, salat jadi imam, enggak disebut di situ. Disebut secara umum la sholata. Tidak ada salat. Salat jadi makmum, salat jadi imam, salat sendirian, salat sunnah, salat fardu, enggak. Pokoknya semua yang dinamakan salat sampai salat jenazah ada Al-Fatihah. Ya, sampai salat jenazah ada Al-Fatihah. Jadi demikian Pak, wallahu a'lam. Nah. Cukup? Ya.